welcome back to another episode of Clinomic Radio. Yes, namanya sekarang Clinomic Radio, bukan Clinomic Show lagi. Tapi masih bareng saya, Dinia, founder dari Clinomic. Nah, di episode kali ini aku pengen memperkenalkan satu startup yang menurut aku keren banget, namanya iGo Green. Nah, iGo Green ini aku sempat ngelihat mereka di media beberapa waktu yang lalu, dan menurut aku mereka punya konsep yang lucu banget nih. Jadi, mereka mengembangkan satu aplikasi di mana melalui aplikasi itu kamu bisa memanggil semacam ojek online untuk datang ke rumah kamu dan mengambil sampah yang sudah kamu pilah dan pisahkan. Terus kemudian kamu akan kasih duit. Keren banget kan, dan penasaran dong? Makanya simak terus interview aku bareng sama Mas Wahyu, founder dari iGo Green, di episode kali ini. Jadi Mas Wahyu boleh tolong diceritain dong, kenalan dulu sama teman-teman di audiensnya Clinomic. iGo Green tuh apa sih? Oke. Halo, saya Wahyu, founder dan CEO iGo Green. iGo Green itu adalah usaha sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah sampah, terutama masalah sampah plastik. Karena Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Jadi kita berpikir solusinya apa ya? Kalau saya pribadi waktu itu, kalau cuma ngeluh, komplain, mengkritik pemerintah, ya itu nggak membuat sesuatu menjadi lebih baik. Terus saya berinisiatif, apa nih actionnya, apa yang bisa aku kontribusikan. Nah, saya merintis iGo Green ini bersama teman-teman. Jadi kita buatkan sebuah platform, sebuah aplikasi untuk membantu masyarakat menjual sampahnya secara online. Sampah itu nanti dijemput, ditimbang, dibayar cash. Nah, itu adalah suatu bentuk dari, kalau di luar negeri itu ada konsep circular economy, Mbak. Circular economy adalah konsep yang memandang bahwa sampah itu sumber daya. Kalau sekarang ini kan orang berpikirnya sampah itu nggak berguna, jadi cenderung untuk dibuang sampah sembarangan. Nah, di dalam konsep circular economy, sampah adalah sumber daya. Ini kalau selama ini kan linear ekonomi, Mbak. Misalnya botol plastik itu diambil dari minyak bumi, kemudian diproduksi. Setelah diproduksi, jadikan bahan kemasan air mineral. Air mineralnya kita minum, botol plastiknya nyampah di TPA misalnya. Nah, itu linear ekonomi. Kalau circular ekonomi itu melingkar. Jadi botol plastik tadi didaur ulang menjadi produk-produk yang bernilai tanpa menjadi sampah. Nah, aplikasi iGo Green adalah implementasi dari circular economy tersebut. Oke. Gitu, Mbak. Terus Mas Wahyu, waktu pertama kali mau bikin si iGo Green ini gimana tuh ceritanya? Kan saya backgroundnya accounting management di perusahaan farmasi. Jadi waktu itu 2017 itu saya masih ide konsep gitu. Nah, di 2017 itu saya mulai mempelajari bisnis daur ulang sampah secara supply chain manajemennya itu gimana, sampah apa aja yang bernilai, kemudian pengelolaannya gimana, terus dijualnya kemana, distribusikannya. Nah, setelah saya paham problem-problem di bisnis sampah daur ulang ini, supply chain manajemennya bagaimana, nah saya yakin nih bisa jalan dengan pakai aplikasi. Pakai aplikasi itu tujuannya gini, Mbak. Kalau di bisnis konvensional itu sampah itu didapat dari TPA, jadi dari pemulung terus ke pelapa istilahnya, ke depot-depot, baru ke pengumpul besar, terus ke pabrik gitu. Jadi panjang sekali rantai distribusinya. Nah, sedangkan problem sampah di Indonesia itu sebenarnya tuh bisa selesai kalau di sumber itu sudah memilah sampahnya. Jadi misalnya rumah tangga, sekolah, hotel, restoran, kalau mereka mau memilah sampahnya, problem sampah kita bisa diminimalisir gitu. Nah, kita mendorong orang-orang, masyarakat, termasuk instansi untuk memilah sampahnya di sumber. Kemudian kalau sudah dipilah, bisa dijual pakai aplikasi iGo Green. Dan itu dulu kan saya kan latar belakangnya orang accounting, Mbak ya, bisnis ya. Nggak ngerti bikin aplikasi. Jadi bulan Mei itu saya ketemu co-founder saya, namanya Mbak Rohalina Gunara. Nah, saya
ceritakan ide startup saya ini, Aigo Green ini. Nah, puji Tuhan beliau support. Jadi mau jadi co-founder, dia support dalam hal teknologi. Jadi aplikasinya beliau yang handle gitu. Mengembangkan ya. Nah, iya. Dan kalian nih baru-baru ini aja terpilih jadi delegasi untuk Global Engagement Summit di Amerika ya, Mas Wahyu ya. Itu keren banget, boleh diceritain nggak? Memang startup itu kan modalnya masih dikit Mbak ya, nggak banyak, bootstrap, patungan dari tabungan kita waktu kerja di perusahaan gitu. Nah, sedangkan startup ini harus akuisisi user, pengenalan, edukasi ke masyarakat. Itu kan butuh biaya besar, sedangkan yang kita miliki terbatas. Nah, kita berpikir dari mana untuk mendanai aktivitas kita itu. Nah, kita mau apply seperti Global Engagement Summit. Jadi itu diikuti oleh 50-an negara dan kita lolos mewakili Indonesia. Nanti kita akan presentasikan Aigo Green ini sebagai solusi inovatif dari Indonesia untuk mengatasi masalah sampah. Nah, di situ nanti ada lombanya Mbak, ada kompetisinya. Kalau memang Aigo Green nanti bisa menang, itu akan dapat hadiahnya itu $130.000. Wow. Nah, itu kalau bisa menang kan bisa untuk mendanai operasional kita Mbak, itu sangat membantu sekali. Iya, semoga lancar ya Mas, sukses acaranya. Iya. Nah, ini mengharumkan nama baik Indonesia juga Mbak. Iya, amin. Terus kalian tuh udah beroperasi di mana aja Mas? Jadi kayak ini apakah tahapnya masih dalam tahap development atau kalian sudah mulai beroperasi atau gimana nih si Aigo Green ini? September 2018 kita sudah launching aplikasinya. Nah, itu kita memang fokus di Palembang dulu Mbak. Jadi kita bangun model bisnisnya dulu. Karena kita perlu market fit istilahnya. Jadi solusi kita tuh benar-benar bisa diterima masyarakat nggak sih? Orang mau pakai aplikasi Aigo Green nggak sih kayak gitu. Nah ternyata sambutan masyarakat sangat baik. Jadi jumlah download kita udah 1.000 lebih misalnya sampai dengan hari ini. Kemudian sudah ada hotel, restoran, rumah tangga, sekolah yang pakai aplikasi Aigo Green dan mereka sudah mulai rutin. Nah, jadi sekarang terus berkembang terus Mbak. Aplikasinya di iOS atau baru Android aja Mas? Untuk saat ini masih di Android. Oke. Iya. Terus boleh diceritain nggak kayak flow-nya nih? Jadi misalnya karena saat ini kan masih beroperasi di Palembang ya. Jadi kalau misalnya aku berangan-angan misalnya aku lagi di Palembang nih, terus aku download aplikasinya Aigo Green, itu tuh prosesnya tuh sampai aku bisa dapat hasil penjualan dari sampah itu tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak Mas Wahyu? Oke, jadi pertama download di Play Store Aigo Green, nanti daftar seperti aplikasi pada umumnya. Nah, di dalam aplikasi itu ada menu informasi, harga, dan jenis sampahnya, Mbak. Itu untuk mengedukasi masyarakat bahwa ternyata sampahku ini bernilai loh, botol plastik, kaleng, itu semua ada nilai jualnya. Misalnya berapa, Mas? Botol aqua air mineral itu ya, itu 3.000 sekilo. Kemudian yang kaleng-kaleng Pocari Sweat, Coca-Cola, soft drink ya, aluminium itu 8.000 sekilo. Kemudian kertas, kardus dan sebagainya itu 1.000-an sekilo. Nah, itu semua di situ ada detail. Jadi orang tahu sampah mana aja nih yang bisa didaur ulang, yang bernilai jual, berapa harganya gitu. Asik. Nah, kalau sudah dapat informasi itu, pemahaman sampah apa aja yang bisa mereka jual, nah mereka kan nanti akan memilah Mbak di sumbernya masing-masing. Mereka akan pilah, jadi disiapin dulu sampah tadi itu dalam keadaan bersih dan kering. Kan nanti kan yang jemput itu bawa timbangan Mbak, ditimbang kemudian dibayar cash. Nah, jadi sampahnya itu harus dalam kondisi kering supaya beratnya bener, nggak salah. Kalau salah kan nanti kami rugi. Jadi kalau misalnya dalam kondisi kering tuh maksudnya apakah sampahnya yang kita kumpulin di rumah itu harus dicuci dulu terus dijemur atau gimana tuh Mas? Yang penting bersih itu dalam arti gini, kan nanti kan disimpan di tempat penampungan sementara. Nah, biar nggak bau, nggak
secara estetika tetap baik, makanya dibersihkan dulu, maksudnya nggak harus dicuci kayak dicuci pakai sabun, enggak. Tapi ada juga sih yang ibu-ibu yang benar-benar dicuci, dijemur, dikeringkan, tapi kami nggak menuntut hal itu karena nanti toh waktu kita diolah itu nanti dicuci juga. Jadi plastik itu kalau sudah kita jemput, kita timbang, kita bayar, itu akan kita bawa ke pengepulkan kita. Nah itu akan kita sortir lebih detail Mbak. Plastik itu macam-macam, ada yang polyethylene terephthalate, itu botol plastik. Yang cup gelas itu polipropilin. Yang bekas botol sampo dan sebagainya itu HDPE. Nah itu kita sortir, pilah per jenisnya, kemudian kita cacah Mbak. Kita cacah itu sekaligus dicuci. Jadi kalian emang juga punya fasilitas pengelolaan plastiknya ini ya Mas Wahyu? Kita kerjasama dengan mitra kita. Oke. Gitu. Nah dari situ terus dibawa kemana Mas sampahnya? Nah hasil cacahan tadi itu akan menjadi bahan baku pembuatan biji plastik. Nah, biji plastik itu adalah bahan baku untuk dibuat produk-produk yang terbuat dari plastik. Misalnya kursi plastik, misalnya gayung, ada bola plastik, macam-macam Mbak. Jadi nanti kita distribusikan ke pabrik yang membutuhkan. Oke. Wah, menarik juga ya Mas. Jadi aku tuh sebenarnya udah sempat lihat beberapa startup yang mirip mekanismenya sama Mas Wahyu. Cuman ada beberapa yang cuman ngambil doang. Justru malah ada juga yang untuk ngambil sampah kita harus bayar ke dia. Tapi kalau baru yang ini nih yang barangnya dijemput terus kita dapat duit gitu, dibayar lagi ya. Luar biasa banget Mas. Dapat duit, nyelamatin lingkungan. Ya itu dia tuh kayak maksudnya itu solusi yang lumayan menarik banget nih untuk teman-teman. Kapan nih kira-kira Mas bisa ekspansi ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya? Kalau sekarang kan masih 6 bulan sih Mbak, masih baby banget kan. Jadi memang kita masih bangun model bisnisnya gitu. Misalnya kalau sekarang kan user aktifnya belum banyak Mbak, cuman 50-an gitu. Tapi itu sebenarnya sudah mempresentasikan bahwa masyarakat tuh mau, tinggal kita dikasih dana yang cukup untuk membesarinya gitu. Nah itu kan kita masih sambil jalan nyari funding, seperti kita ke Amerika kayak itu untuk mencari dana untuk kita mengembangkan startup kita. Nah memang kita akan fokus di Palembang dulu, membangun model bisnisnya dulu Pak. Kalau sudah market fit, sudah oke nih, banyak penggunanya, baru kita akan expand gitu. Berarti kita butuh bantuan teman-teman yang berdomisili di Palembang untuk download aplikasi iGoGreen. Semakin banyak yang kalian download, jadi semakin cepat bisa pindah ke Jakarta juga ya Mas ya. Benar, semakin cepat kita ketemu model bisnis yang tepat gitu. Nah kita juga gini Mbak, kita baru launching program terbaru kita, Mitra Bank Sampah. Apa itu? Kan selama ini kan kita dapat sampahnya itu dari hotel, misalnya restoran, minimarket, warung, toko yang mereka kapasitasnya besar gitu. Nah, saya mikir kok solusi iGoGreen ini nggak menjangkau ke warga ya, ke masyarakat ya. Padahal kalau kita lihat hasil riset, sumber sampah di Indonesia terbanyak itu dari rumah tangga. Nah, jadi kita berpikir gimana nih caranya menjangkau warga-warga. Nah, skema yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah Mitra Bank Sampah. Jadi kita buka peluang bisnis buat masyarakat yang mau bisnis sampah daur ulang, bisa kerjasama dengan iGoGreen mendirikan bank sampah. Kita sediakan sistemnya, kita training dari sisi bisnis dan manajemen bank sampah. Kemudian untungnya itu mereka nggak cuma dari bisnis sampah Mbak, tapi juga mereka bisa melayani misalnya buka rekening tabungan, bisa melayani dari sampah itu bisa dibelanjakan bayar pulsa, bayar BPJS, PLN, dan sebagainya. Itu kita kerjasama dengan Bank BRI Mbak, sehingga bisa melayani transaksi-transaksi seperti itu. Jadi si mitra nanti banyak untungnya karena setiap transaksi yang ia layani, ia dapat komisi. Jadi jadi ini sebenarnya juga termasuk untuk mendukung si aplikasi ini ya. Jadi orang-orang kalau misalnya nggak cuma sekedar
secara sendiri-sendiri ngumpulin, tapi dia juga ngajak orang-orang sekitarnya misalnya untuk jadi bank sampah kecil untuk di daerahnya, untuk kemudian bisa jadi koordinatornya gitulah di daerahnya masing-masing, di RT-nya gitu kali ya Mas ya. RT, iya. Seperti tadi siang ini Mbak, sebelum kita interview ini, tadi ada posyandu di Duren 12 namanya, itu baru launching bank sampah, mitra bank sampah kita. Jadi orang datang ke posyandu itu sambil bawa sampah plastik, kardus gitu Mbak. Dan nanti sampahnya itu bisa buat bayar berobat ke puskesmas gitu. Iya gitu juga aku pernah dengar tuh yang program-program berobat dengan sampah dan sebagainya. Itu sekarang juga udah mulai banyak ya Mas Wahyu ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya orang-orang juga semakin aware bahwa daripada buang sampah ke sungai kayak yang kita lihat di Manado kemarin, lebih baik sampahnya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya Mas Wahyu. Betul, benar sekali Mbak. Nah terus kira-kira kalian mimpi dan rencana ke depannya apa nih Mas, untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan? Jadi kita mimpinya itu orang itu mindsetnya berubah. Kalau melihat sampah itu bukan melihat sesuatu yang nggak bernilai, nggak berguna. Seperti kita contoh sekolah yang berhasil itu di SMK Muhammadiyah 1. Jadi gurunya itu cerita ke saya kan, wah Mas Yu, anak-anak tuh kalau melihat botol plastik itu bukan melihat sampah lagi gitu. Mereka ini buat aku aja gitu. Nah, jadi itu mindsetnya berubah. Kalau mindsetnya sudah berubah, nanti perilakunya berubah juga Mbak. Kalau perilakunya berubah, nanti budayanya juga berubah, bisa menjadi lebih baik, ya, bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Apalagi anak-anak, mereka kan generasi yang akan datang. Jadi mimpi kita, budaya orang Indonesia itu akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Lebih bermartabat lah kayak gitu, lebih cinta lingkungan, peduli lingkungan, karena kita kan tinggal di lingkungan. Kalau lingkungan kita banyak sampahnya, nggak sehat, nggak nyaman, kita sendiri yang rugi. Nah kalau dari sisi startupnya sendiri, kita pengen bangun bank sampah sebanyak-banyaknya, ratusan bahkan mungkin ribuan, sampai benar-benar kota Palembang bersih, dan nanti juga bisa se-Indonesia Mbak. Jadi kita benar-benar bekerja keras, berjerih payah untuk semua itu bisa kita eksekusi dengan baik. Amin, lancar terus ya Mas Wahyu. Terima kasih. Makasih banget udah mau menyumbangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kami. Sukses terus dan semoga lancar ya Mas nanti di Chicago untuk acara Global Engagement Summit-nya. Iya, menang nggak menang urusan nanti, yang penting berangkat dulu. Amin. Semangat. Oke, makasih banyak Mas Wahyu. Ya.